Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Sukabumi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Udah seminggu lebih saya nggak menyajikan konten tutorial untuk kalian karena banyak kesibukan di rumah guys. Oke, jadi di video kali ini saya mau ngasih tutorial cara mengganti gear nanas mesin Gerinda Magtek MT90. Jadi di video sebelumnya saya udah bikin tutorial ya untuk cara ganti gear nanas mesin Gerinda Magtek MT90. Cuman untuk kali ini versinya agak berbeda ya guys. Jika di video sebelumnya kalian merasa kurang puas, semoga dengan video yang ini kalian bisa merasa puas ya. Oke, seperti biasa sebelum saya bongkar, ini akan saya coba tes terlebih dahulu. Bisa kalian perhatikan untuk suaranya seperti ini guys. Nah, yang pertama udah kedengeran suaranya terdengar keras, kasar. Terus ini kalau dipakai atau kalau dipakai buat motong itu matanya ngelos. Oke, sekarang kita lepaskan dulu mata gerindanya. Lalu kita buka kepala bagian atas. Kita lihat dulu gear yang bagian atasnya ya, yang atas dan yang bawah nanti kita lihat dari sini dulu guys. Nah, bisa kalian perhatikan ini gear nanasnya udah aus nih yang bagian atas, makanya suaranya agak terdengar kasar dan pasti ngelos juga kalau gearnya seperti ini, aus seperti ini ya. Lalu untuk gear yang bagian kecil atau gear bagian armatur, bisa kalian lihat ini terlihat masih bagus, masih tebal. Nah, sekarang kita tes sekali lagi tanpa menggunakan gear bagian atas. Ini untuk mengetahui kondisi bearing dan juga armaturnya. Nah, suaranya masih terdengar kasar dan seperti gesekan juga ya antara armatur dengan gulungan stator. Dan ini terasa getarannya juga berbeda. Oke, sekarang kita lepaskan dulu kedua karbon brush sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini harus kita buka ya sebelum membongkar bagian kepalanya. Sebelum kita buka bagian kepala, kita harus melepaskan dulu kedua karbon brushnya. Kita cek bearing-bearingnya dulu, bagian atas dan bagian bawah armatur. Kita tarik dulu armaturnya. Oke, kita coba cek bearing yang bagian atas. Nah, ini bearing yang bagian atas goyang. Jadi selain gearnya yang rontok, ini bearingnya juga ikut rontok guys, yang bagian atas. Makanya tadi terdengar gesekan ya, suaranya gesekan dan getarannya juga berbeda. Nah, kalau untuk gear yang bagian bawah, ini sih belum tipis-tipis banget ya, masih layak. Tapi kalau untuk bearing ini goyang banget guys, parah lah, parah goyangnya ya. Nah, yang pertama kita ganti dulu bearing yang bagian atas. Tapi tetap ya untuk gear nanas nanti kita gantinya satu set, yang atas dan yang bawah. Nah, untuk bearingnya bisa kalian lihat pelornya atau gotrinya itu udah rontok sebagian, udah hilang. Nah, ini untuk bearing yang barunya udah saya siapkan, kodenya 629. Untuk Magtek MT90 atau MT91A 629. Dan jangan lupa di bagian bawahnya kita kasih ring. Nah, ring seperti ini. Ini harus ya, wajib dikasih ring untuk Magtek MT90. Kita pasangkan dulu bearingnya, bearing yang baru. Kalau untuk bearing yang bagian bawah sih ini masih bagus. Lalu sekarang kita pasangkan gear yang baru. Ini gear yang bagian bawahnya dulu kita pasang. Untuk gear yang bagian bawah sih sama aja ya, untuk cara memasangnya seperti ini.
Hanya yang bagian atas aja yang cara menggantinya itu sedikit berbeda dari yang sebelumnya, karena di video sebelumnya itu banyak yang komen katanya jorok lah, inilah itulah, padahal kan setiap teknisi itu mempunyai cara atau teknik masing-masing ya. Padahal di situ juga saya udah jelaskan ini cara saya gitu ya. Saya nggak rekomenin ini untuk kalian, tapi nggak apa-apa. Sekarang saya bikin lagi untuk versi yang kedua atau versi yang berbeda. Saya sering menggunakan cara dua-duanya ya, cara dua-duanya. Tapi yang paling sering itu saya gunakan cara yang pertama. Nah, untuk cara mengganti gear yang bagian atas, yang gedenya ini, kali ini kita akan gunakan tracker. Nah, untuk ukuran trackernya ini saya gunakan ukuran AB2. Nah, kita paskan dulu antara baut tengah dengan as gerindanya. Lalu kaki-kakinya kita masukkan ke sela-sela gearnya. Nah, seperti ini. Kalau udah pas dan kaki trackernya udah masuk ke dalam sela-sela gearnya, kita jepit menggunakan ragum atau catok. Cuman kalau kalian tidak mempunyai ragumnya, kalian bisa mencoba menggunakan baut multi tracker bawaannya. Biasanya kalau tracker yang baru itu pasti ada bautnya ya, dua baut, sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi bisa kalian coba dikencengin dari baut multi trackernya aja. Nah, setelah dijepit menggunakan ragum, tinggal kita puter baut untuk mendorong as gerindanya supaya turun. Karena ini keras, jadi saya menggunakan bantuan kunci T. Nah, bisa kalian lihat sedikit demi sedikit asnya menurun. Nah, jadi ini untuk cara yang kedua. Cuman saya biasanya paling sering menggunakan cara yang pertama yang di video sebelumnya itu. Tapi itu sih terserah kalian ya. Mudah yang mana dan lebih aman yang mana itu terserah kalian. Intinya untuk semua mekanik atau teknisi itu mempunyai cara atau teknik yang berbeda atau teknik masing-masing gitu. Jadi yang kalian lihat sisi buruk cara kerja saya itu, saya ngerjainnya merasa biasa-biasa aja karena memang sudah terbiasa. Oke, sekarang kita pasangkan gear yang baru. Di bagian asnya kita kasih stempet atau pelicin ya, karena gear Magtech MT-90 yang baru itu bener-bener keras banget guys. Nah, jangan lupa kita pasangkan mur pengencang mata gerindanya. Kita luruskan, kita paskan antara ujung as dengan ujung mur mata gerindanya. Ini untuk menghindari mekar atau doer di bagian ujung derat as gerindanya. Lalu kita dorong pakai selongsong seperti ini di bagian atas gearnya di sini. Oke, gear yang barunya sudah terpasang dan mur gerindanya bisa kita lepaskan lagi. Lalu sekarang kita pasangkan lagi snap ringnya. Sebenarnya snap ringnya ini nggak dipasang juga gak masalah ya, gak apa-apa. Itu gak bakalan lepas gearnya karena ini gearnya juga di press, tidak menggunakan sepi. Berbeda dengan seperti gerinda merek modern itu menggunakan sepi, jadi harus dikancing menggunakan snap ring agar gearnya tidak lepas. Kalau ini tidak menggunakan sepi, jadi gak bakalan lepas meskipun snap ring tidak terpasang. Oke, sekarang kita kasih stempet dulu di bagian gear nanasnya. Tapi biasanya gerinda Magtech MT-90 meskipun diganti gear yang baru, suara ngerteknya itu tetap ada. Tapi anehnya setelah dipakai beberapa hari atau mungkin beberapa minggu, suaranya malah jadi halus. Jangankan diganti gear yang baru ya, mesin atau unit yang baru dari pabrik sekalipun itu pasti ada suara ngeretak. Entah itu ciri khas Magtech MT-90 atau gimana tuh, saya tidak tahu guys. Yang pasti saya sering menemukan mesin gerinda Magtech MT-90 yang baru suaranya itu ngeretak. Cuman ngeretaknya berbeda dengan gear yang udah aus. Kalau yang udah aus itu ngeretak terus ngelos. Kalau ini tidak ngelos guys, cuman hanya sedikit kasar aja.
Nah, bisa kalian dengar sendiri kan, suaranya ada ngertek di bagian ujungnya. Nah, suaranya seperti itu guys, tapi jangan khawatir, nanti setelah dipakai beberapa kali juga ini suaranya akan halus. Oke guys, mungkin cukup segitu dulu untuk video kali ini dari saya. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat buat kalian semua. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.